Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil asar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihbadih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami, santri-santri Sabarikul Anwar yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam hari ini kita kajian rutin tasawuf kitab Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Untuk saudara-saudara kami yang via live, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia, wassuhada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa uzan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumi fid dharain. Al-aqabatu tsalitsah wa hiya aqabatul awatiq ila anqal summa az-zuhdu alladhi huwa maqdurun muqaddamatun li-zuhdi alladhi huwa ghairu maqdur. Kita sampai di pembahasan tahapan yang ketiga yang harus ditempuh oleh orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahya aqabatul awatiq, yaitu tahapan gangguan-gangguan ya yang bisa merusak, yang bisa meruntuhkan tujuan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah pembahasan tentang ilmu. Pertama harus berilmu, ilmu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga kita harus membersihkan atau kita harus bisa menyelesaikan urusan-urusan yang bisa menghambat kita atau menghancurkan ibadah-ibadah kita. Bisa melemahkan langkah-langkah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali kemarin sudah menerangkan hal-hal yang bisa mengganggu kita untuk kita ini bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Yang bisa mengganggu pertama yaitu dunia. Dunia itu sangat, kita tinggal di dunia tetapi kita jangan sampai terganggu oleh dunia sehingga kita tidak bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah terangkan dari awalnya kemarin. Nah, jadi apa yang diperlukan untuk kita bisa terhindar dari dunia ini? Kata Al-Imam Al-Ghazali, wa daf'uha innama wa bitajarrudi anha. Jadi untuk bisa menolak dunia ini agar tidak merusak keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tajarrud. Tajarrud ini
lepas dari dunia. Ya maksudnya kita hidup di dunia maksudnya lepas sampai hati kita ini, jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh dunia. Jadi hati kita ini harus lepas dari dunia. Adapun dunia kita membutuhkan, cuman orang ini bukan berarti ketika kita menggunakan dunia itu berarti kita ini macam gila dunia, itu tidak. Ya, secukupnya saja. Tajarrud ini maksudnya dari sisi hati, nggak gila dunia, nggak ambisi dunia gitu. Orang kepengen ibadahnya istiqomah, dia jangan sampai hatinya ini fokus tergila-gila dunia, ambisi terhadap dunia. Nggak. Tapi dunia ini untuk ambisi kita tinggalkan. Ambisinya kita tinggalkan. Jangan gila dunia. Ya kita tentu pakai dunia juga. Bukan berarti tajud meninggalkan dunia ini maksudnya secara zahirnya meninggal, ya tidak bisa. Kita butuh makan, kita butuh minum, ya. Nah, kita butuh apa nih hal-hal yang bisa menopang kita untuk ibadah, ya. Butuh pakaian, butuh tempat, itu semuanya dunia. Tapi yang dimaksud dengan tajarrud ini berarti dari sisi hati kita jangan sampai ada terlalu mencintai dunia, ingin menguasai dunia. Jadi apa itu namanya? Tahapan orang untuk tajarrud anit dunia yaitu zuhud. Zuhud ini tidak cinta dunia. Ya, zuhud itu tidak cinta. Tidak cinta bukan berarti tidak memiliki. Orang punya dunia banyak, zuhud ada. Orang nggak zuhud nggak punya dunia juga ada. Jadi zuhud itu bukan berarti pasti melarat, tidak. Dan orang yang tidak zuhud bukan berarti pasti kaya, enggak. Ada orang melarat tapi dia cinta dunia, cuma dia nggak dapat carinya. Ada orang zuhud nggak cinta dunia tapi dunia itu datang mudah saja Allah kasihkan. Nah, jadi ambisi terhadap dunia itu tidak menentukan orang punya dunia. Cinta kepada dunia tidak menjamin orang itu punya dunia. Nah, tidak cinta kepada dunia, zuhud bukan berarti orang ini pasti dia melarat. Enggak. Ya. Jadi zuhud itu letaknya bukan di pakaian, tetapi letaknya zuhud itu adalah di dalam hati. Orang mungkin pakaiannya bagus tapi dia zuhud, orang pakaiannya compang-camping tapi dia itu gila dunia. Ambisi cuma tak dapat, kerja ini nggak bisa, kerja ini dipecat, bisnis ini bangkrut. Nah, akhirnya dia melarat. Padahal hatinya ini menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia. Nah, jadi zuhud itu perlu dan harus kalau orang kepengen ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang pembahasan kita sampai di kemarin terakhir, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membagi zuhud itu menjadi dua, ya, yaitu zuhud yang ghairu makdur, zuhud yang makdur dan zuhud yang ghairu makdur. Nah, zuhud itu ada dua, zuhud yang makdur dan ghairu makdur. Zuhud yang makdur ini apa maksudnya? Zuhud yang makdur ini zuhud yang bisa diusahakan oleh seorang hamba. Makdur, mampu seorang hamba untuk mengusahakan itu. Maksudnya dia ini dengan kerjanya dia bisa mendapatkan. Zuhud ini zuhud yang bisa diusahakan. Itu zuhud yang makdur. Contohnya apa? Tarku turabil mafkud minad dunya, yaitu meninggalkan, tidak mencari sesuatu yang hilang dari dunia. Kemudian membagikan apa yang sudah dipunyai dari dunia. Ini namanya zuhud. Dia punya duit, dia zuhud. Aku tak cinta dunia, bagikan. Ini kan namanya ada usahanya dia. Atau dia, aku nggak dapatnya tapi nggak ambisi nak dapatkan. Atau watarku iradatiha wa ikhtiyariha. Ataupun dia udahlah, aku nggak kepingin lah ini, gebu-gebu nak beli mobil bagus, mobil mewah. Ini cinta dunia nih, ya Allah, astagfirullah. Udahlah, aku tak pingin lagi lah. Ini kan bisa diusahakan. Zuhud yang bisa diusahakan, ya. Nah, jadi apa? Itu yang namanya zuhud makdur. Kemudian yang kedua, zuhud yang ghairu makdur, yaitu zuhud yang bukan usaha manusia.
tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa burudatu syai'i 'alal qalb ghairu maqdur, yaitu sejuknya sesuatu di dalam hati orang yang zuhud. Jadi rasa rasa di dalam hati ini tidak bisa diciptakan sendiri, Allah yang ngasih gitu loh. Kok ya nggak kepingin rasanya, kepingin rumah mewah, kepingin emas berlian, kepingin jabatan yang sangat tinggi, nggak kepingin. Hati saya itu nggak kepingin. Ini namanya zuhud ghairu maqdur. Itu memang Allah Subhanahu wa taala yang ngasih di dalam hati. Nggak kepingin orang lain. Ambisi betul, cari duit, cari duit, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia bilang, alah, aku yang penting alhamdulillah ada sehat walafiat, sudah bisa ibadah gini, alhamdulillah. Tak kepengin yang macam gitu itu. Paling hidup di dunia ini sementara saja. Itu rasa seperti itu ghairu maqdur, zuhudnya. Dia tidak ingin terhadap dunia, tapi itu memang hujaman dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Jadi dia tak bisa menciptakan sendiri. Ini zuhud, masukkan ke dalam. Dia jadi nggak suka ini, nggak suka rumah mewah, nggak suka mobil mewah, nggak bisa. Itu hujaman atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Jadi ini ada zuhud, ada dua, sudah diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi zuhud yang bisa diusahakan oleh manusia, dan atau zuhud yang kerjanya manusia, dengan zuhud yang memang kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia tidak bisa. Manusia tadi yang kerjanya manusia tadi diantaranya apa? Tidak mencari hal yang tidak dia dapatkan, dia tak sibuk ambisi cari untuk urusan dunia. Ataupun dia sudah punya banyak, dia zuhud, tak cinta dunia, dibagi-bagikan dia. Ataupun mengusahakan diri, janganlah kau kepingin ini, jangan kau bisa, aku tak kepingin lagi lah, ini malas lah, tak bagus ini itu. Itu. Sekarang kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, summa zuhdu alladhi huwa maqdurun muqaddimatun li zuhdil ladzi huwa ghairu maqdur. Jadi zuhud yang makdur, zuhud yang makdur itu adalah awal atau muqaddimah zuhud yang ghairu makdur. Maksudnya zuhud yang itu adalah usaha daripada manusia, daripada hamba, itu adalah awal atau muqaddimah zuhud yang berupa hujaman dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam zuhud yang dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hambanya. Itu muqaddimahnya. Mesti ada usahanya dulu. Usaha dia secara zahirnya dia udah usaha untuk zuhud. Setelah itu baru Allah kasih rasa itu. Jadi jadi nggak kepengin ini, nggak kepengin ini, nggak kepengin ini, nggak ngotot ini, nggak ambisi ini, santai saja. Maksudnya itu seperti itu. Jadi ini muqaddimahnya. Faida atabihi atabil abdu bi alla yatluba ma laisa indahu minad dunya wa ay yufarriqa ma indahu minha wa yatruka bil qalbi iradataha wa ikhtiyaraha li ajlillahi wa azimi thawabihi bitadzakurihi li afatiha aw rasathu tilkal burudatad dunya ala qalbihi wa hadza indi huwa az-zuhdu al-haqiqi. Nah, jadi begini. Kan tadi dikatakan kata Imam Al-Ghazali zuhud yang makdur itu muqaddimah zuhud yang ghairu makdur. Jadi maksudnya gimana? Lakukan yang ini dulu, yang makdur dulu, yang zuhud yang bisa dikerjakan oleh manusia, yang kita kerjakan dulu nih zuhud ini. Apa yang tadi kita sudah sebutkan? Tidak mencari yang tidak dia miliki. Dia nggak punya mobil mewah, nggak punya ini, dia nggak ambisi nak nyari aku harus dapat. Dah, tak usah. Ini tak usah ini dunia ini. Nanti umur saya akan habis di sini, sudah. Aku tidak mau ini. Berhenti. Satu, ini namanya zuhud, perjuangan untuk ke sana. Terus
Wa yufariqu ma indahu. Dia, karena orang nih, kenapa orang itu bakhil? Karena orang itu cinta dunia. Kalau orang tidak cinta dunia, dia tidak akan bakhil. Orang cinta dunia, dia punya uang, dia nak bagi, mesti sayang. Kalau sayang, dia mau cinta duit. Dia cinta kepada dunia. Kalau enggak, dia zuhud. Ini dunia aja kok, bagi. Ini perjuangan zuhud yang maktur. Jadi kita jangan bakhil. Orang zuhud mesti nggak bakhil. Kalau bakhil mesti bukan zuhud. Karena dia cinta. Orang nih kalau cinta, dia apa nih, akan dipertahankan dia terus. Macam mana caranya? Jangan sampai ini apa nih dimiliki orang lain, apalagi diberikan. Jadi yang dia punya sudahlah, infakkan. Kemudian dia juga tidak lagi menghendaki atau berikhtiar untuk mendapatkan dunia tadi yang dia kehendaki tadi. Aku nak kepengen bikin rumah yang besar lah, rumah tingkat bagus besar, halamannya luas, pagarnya tinggi, senang nanti. Nak parkir mobil apa nih? Ambisi nih. Ini yang ketiga, ini masih cinta dunia nih. Terus pikir, aduh, gak usah lah macam gitu. Sudahlah, aku tak ada ingin lagi. Sudahlah, pokoknya aku nak ibadah sajalah, istiqomah saja. Tak adalah aku nak kepingin nak bikin rumah cantik besar gini, pagarnya tinggal lagi, tidak. Dan usaha untuk mencari sana pun tidak ada. Nggak lagi. Aku nak bisnis ini biar nanti aku punya duit banyak, aku nak bangun rumah. Karena apa? Niatnya itu apa? Li ajlillahi wa azimi zawabihi bitadzakuri li afatiha. Ya. Jadi meninggalkan itu semuanya, itu orang zuhud itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngejar dunia, harus karena Allah. Membagi dunia yang sudah ada pada kita itu juga harus karena Allah. Tidak menginginkan dunia ambisi terhadap dunia, berjuang untuk mendapatkan dunia itu karena niat-niat duniawi, itu juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa azimi sawab, dan itu pahalanya besar. Orang zuhud itu berpahala, dikira tidak berpahala. Orang ini menahan dirinya untuk tidak cinta dunia itu berpahala besar. Orang yang membagi-bagikan hartanya ya karena dia ingin melawan sifat cinta dunia ini. Aduh, kenapa kok bakhil betul aku, kok cinta betul terhadap dunia ini? Kasihkan, bagikan. Tengok para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, kalau infak sudah habis, berikan semuanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ketika ada perang dia yang nanggung ini, kudanya berapa, alat-alat peperangan ditanggung sama Sayyidina Utsman bin Affan. Nggak mikir. Kita buka dompet, ada 10 lembar, nak narik satu aja, rasanya sayang luar biasa. Itu cinta dunia itu namanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan cinta dunia dari hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau masih ada macam gitu, susah nak istiqomah ibadah, susah. Makanya kenapa sekarang di Indonesia korupsi itu gila-gilaan gitu, karena orang-orang mereka itu orang-orang cinta dunia itu. Mesti orang cinta dunia, gila dunia itu. Sampai triliunan, ratusan, bahkan ribuan triliun. Kita tengok kemarin ada uang 13 triliun, ditumpuk aja segitu banyaknya. Ya, Masya Allah. Yang ada itunya, di fotonya itu. Pak Prabowo sama Pak Purbaya. 13 triliun itu sudah sebanyak itu. Kalau 1000 triliun itu seberapa duit? Apakah kita tergiur? Aku nak lah 1 kampet, 2 kampet gini. Mulai cinta dunianya sudah mulai itu. Tak usah lah mikir gitu tuh, kertas saja tuh. Itu nanti pada saatnya hancur semuanya itu. Itu berarti 13 triliun ya. 13 triliun, 13,5 atau berapa. Sudah segitu banyaknya. Terus mereka yang korupsi sampai ratusan triliun tuh duitnya ditaruh di mana? Kayak apa itu? Astagfirullahaladzim. Nah, itu adalah contoh-contoh gila dunia, ya, cinta dunia. Kalau orang nggak cinta dunia nggak akan kayak gitu, lah untuk apa duit sampai triliun-triliunan gitu. Untuk apa? Perut pun kecil, makan sedikit pun sudah kenyang, ya. Apalagi dah tua tak bisa makan banyak. Makan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Uangnya ratusan triliun.
triliunan, Masya Allah. Dan merasa bangga padahal sebentar lagi mati. Nah, terus apa yang dia dapatkan dari korupsi sekian ratus triliun sampai apa yang dia dapatkan puluhan triliun? Apa yang dia dapatkan kalau udah mati? Itu. Jadi bitadzakuri li afatiha. Jadi orang zuhud itu nomor satu karena Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya pahala dan karena ingat akan bahayanya dunia. Bahaya dunia itu. Cobalah kalian pikir, orang sekarang sudah terlanjur korupsi, dikejar-kejar KPK, ya, dikejar-kejar sama jaksa, dikejar-kejar. Apa tak pening? Macam mana nak sholat khusyuk? Allahu Akbar. Yang ada di kabarnya KPK lah, inilah apa segala macam, tak bisa. Sholat untung. Sholat saja udah untung, khusyuk sudah nomor keberapa sudah. Bagaimana orang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga agamanya itu hanya kayak casing saja agama itu. Nah, jadi rugi. Masya Allah. Macam mana mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang beribadah itu sholat ya, contohnya itu kan sebetulnya bukan hanya casing saja. Nah, casing itu kan zahir saja, tapi sebetulnya di situ ada kekhusyuan memang yang harus kita dapatkan. Makanya kata Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau dulu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul naik Mi'raj. Sekarang tak ada. Mana ada orang bisa Mi'raj ke langit, ya? Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa? Kita macam mana mi'rajnya? Mi'rajnya pakai sholat. Jadi sholat itu sebetulnya bukan hanya sekedar zahir saja, rukuk sujudnya saja, bacaannya saja yang bagus ini. Bukan, tapi di situ ada mi'raj. Di situ ada mi'raj. Jadi itu harus menjadi satu hal yang apa ya? Dijadikan satu tujuan. Nah, kadang-kadang kita ini sholat kita ini cuma yang penting berdiri Allahu Akbar sampai salam mudahlah. Nah, itu saja. Tidak ada usaha untuk macam mana sholat itu lebih khusyuk, lebih indah, lebih nikmat gitu. Nah, padahal sebetulnya sholat itu nikmat, ya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, merzukna ya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal, ya Bilal, hiburlah kami dengan sholat itu ya Bilal. Ya. Jadi Rasulullah itu ketika sholat dia terhibur nyaman gitu. Ketika ada masalah ini udah istirahatnya tuh pakai sholat. Jadi menjadi hiburan. Orang-orang fasik kalau hiburan pening mabuk. Nah, apa lagi? Jadi salah alamat, salah ini. Salah tujuan itu salah. Nah, jadi orang zuhud itu harus karena Allah, nomor satu. Nomor dua memang pahalanya yang besar. Nomor tiga karena takut terhadap bahayanya dunia itu tadi. Aurazatuhu tilkal burudatid dunya ala qalbihi. Jadi ketika orang tadi sudah melakukan tiga hal tadi itu, ya, niatnya juga karena Allah, pahalanya besar dan takut terhadap bahaya dunia, maka amal-amal yang tiga itu tadi akan menjadikan hatinya itu sejuk terhadap dunia. Maksudnya tersejuk terhadap dunia ini apa? Nggak ambisi lagi terhadap dunia ini. Tak pusing-pusing lagi mikir dunia ini. Masya Allah, cukuplah kita ibadah. Orang fasik aja dikasih rezeki sama Allah. Kita kenapa harus pening, harus ini itu? Ya usaha tetap, ikhtiar tetap. Tapi hatinya ini netral, maksudnya tidak ambisi. Hatinya ini ke akhirat, tidak ke dunia. Jadi ketika tiga zuhud yang makdur tadi dilakukan, ya, maka sukses. Maka di situ nanti Allah akan menjadikan hati kita itu dingin. Nah, tiga hal ini tadi bisa menjadikan hati kita dingin dari dunia. Jadi enggak, alah dunia aja kok. Nah, tapi dia memang harus ada mukadimahnya itu tadi. Hasilnya, ya, tiga yang dilakukan akan menimbulkan sejuknya hati, sejuknya dunia di dalam hati. Maksudnya nih, enggak panas lagi, enggak panas. Kalau orang ini sedang gila dunia ini panas, nah ini, nah itu,
gersah rasanya. Tapi kalau sudah zuhud, orang zuhud itu hatinya tenang, tak pening. Kalau orang cinta dunia ini, Masya Allah, bawa mobil, beret aja sedikit, pening, ngamuk, marah. Wah, apa ini mama. Kalau orang zuhud, alah ini besi saja kok, biar aja. Tak hancur sekarang pun, nanti pun hancur juga. Apalagi, nak pening-pening. Nah, itu orang zuhud namanya. Dia tidak cinta terhadap dunia. Ya perlu ada seperti itu. Jadi orang nih kalau zuhud ini tenang, hatinya senang. Coba orang tidak zuhud, sandal hilang, baru beli, ngamuk, pokoknya sakit, malam macam tak bisa tidur. Ya Allah, dompet jatuh hilang. Kalau kebalikan lagi pikir, alah dunia tuh kok, dunia saja. Itu sudah Allah sudah anukan. Memang bukan rezekinya. Sejuk, hati ini sejuk. Sejuk. Apa saja kalau kita zuhud ada di dalam hati kita, maka kita hati ini tidak panas, tidak panas. Disitulah fungsinya orang zuhud. Sekarang orang ini beringas-beringas dan lain sebagainya itu karena tidak zuhud, cinta dunia. Cinta dunia akhirnya semuanya jadi susah. Ini masa ini susah, masa ini susah, masa ini susah, nabrak ini sana. Ya iyalah, apa tidak? Karena dia terlalu cinta. Coba biasa-biasa aja sama dunia itu, maka dia tidak akan susah. Itu sangat penting. Jadi hati bisa tenang. Wa hadza indi huwa az-zuhdu al-hakiki. Jadi itulah menurutku, kata Imam Ghazali, adalah zuhud yang hakiki. Kata Imam Ghazali. Jadi zuhud yang hakiki itu ya ini. Bukan zuhud yang hakiki itu hanya sekedar penampilan. Jadi seseorang yang compang-camping, lusuh, melarat, itu belum tentu zuhud. Zuhud yang hakiki inilah dia. Orang yang tidak ambisi terhadap dunia. Kalau dia punya dunia, dia mudah untuk membagi-bagikan. Ya. Kemudian dia tidak ada keinginan. Wah, tulul amal, panjang angan-angan, aku nak ini, nak dapatkan ini, dapatkan ini, 1 tahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun aku hari ini. Itu cinta dunia itu. Tidak ada itu. Setelah itu maka hatinya dia akan sejuk, ya, sejuk hatinya. Inilah betul-betul zuhud. Walaupun bajunya bagus, rumahnya bagus, tapi hatinya dia memang sejuk dari dunia, maksudnya dingin dari dunia, dingin gitu maksudnya, tidak ambisi, dingin. Rumahnya bagus, motornya ada, umpamanya contohnya kok motornya hilang, ya tak pening dia, mana ada pening. Kalau orang zuhud mamanya hilang, alah sudah, memang bukan rezeki, itu dunia aja kok. Hari ini hilang, kali ini hilang, tak hari ini, besok pun hilang juga. Kalau tak motor tuh yang meninggalkan kita yang meninggalkan motor tuh, itu sudah mesti seperti itu. Jadi rasa di dalam hati yang seperti ini, inilah namanya zuhud yang hakiki, ya, zuhud yang hakiki. Jadi makanya kata orang betul, laisa zuhdu fil libas, ya, zuhud itu bukan di pakaian, ya, tetapi zuhud itu di dalam hati, fil qalb, di dalam hati. Itu zuhud yang hakiki. Suma'lam anna as'abal umuri thalathati innama huwa tarkul liiradatil bil qalbi idh kam min tarikin laha bizahirihi muhibbun muridun laha bibatini. 3 perkara yang zuhud, yang makdur tadi, mana yang paling berat? 3 perkara, ya. Mulai dari pertama tadi, tidak mencari yang tidak dia punya. Nomor 1. Nomor 2, membagikan apa yang dia sudah punya. Nomor 3, tidak menginginkan, sesuatu yang duniawi itu tadi. 3 perkara ini, 3 hal ini yang merupakan usaha manusia untuk zuhud, itu mana yang paling susah? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang paling susah yaitu tarkul iradah bil qalbi, yaitu tidak
menginginkan dunia itu dari dalam hati. Ini lebih susah. Kalau bagi senang aja. Yang penting ada, bagikan. Pakai tangan aja bagikan. Bisa. Atau tidak mencari. Bisa aja. Pokoknya dia kepengen mobil. Udahlah, aku tak nak lagi lah. Tak nak lagi aku nak usaha untuk dapatkan mobil itu. Udahlah, tinggal aja. Atau dia minta jabatan gini. Udahlah, aku tahunya aku tak nak ikut lagi lah. Dia, itu sudah, dia tidak mau. Tapi yang paling berapa? Hati tidak menginginkan. Ini yang susah. Gini benar. Contoh begini. Umpamanya, dia ini ikut di dalam apa namanya nih, politik lah katakan. Ingin menjadi anggota dewan umpamanya. Setelah dia belajar, aduh ini kan kadang termasuk dunia juga ini. Hal-hal yang kadang-kadang niatnya tak betul dan lain sebagainya. Terus afatnya, berapa katanya, aduh ini aku niat aku macam duniawi jadinya. Udahlah, aku tak menginginkan lagi lah. Tak menginginkan lagi. Jadi dia tidak maju lagi. Bisa dia melakukan. Tapi hatinya, ya, dia tidak maju lagi bisa lebih mudah daripada hatinya untuk, aduh, sebetulnya kepengen juga, sayang juga sebetulnya. Maksudnya di dalam hati kecilnya itu masih menginginkan. Jadi untuk menolak itu susah. Umpamanya orang kok kepengen mobil bagus. Udahlah, dia berhenti untuk mencari, berhenti untuk mengusahakan. Oke, bisa. Udahlah, aku tak mau lagi usahakan tuh. Tapi hatinya kadang-kadang, aduh, bagus betul masih kepingin. Ini loh. Keinginan ini lebih berat. Jadi untuk memutus pergerakan untuk mendapatkan, berhenti daripada usaha untuk mendapatkan itu lebih ringan daripada berhenti untuk tidak menginginkan. Gitu. Contoh umpamanya ada seorang, ini yang mudah dipahami aja lah. Ada seorang laki-laki menginginkan seorang wanita untuk jadi istrinya. Dia suka gitu, suka. Ternyata apa namanya nih, orang tuanya nggak setuju. Jadi dia pikir, ya sudahlah, aku pun tak mau lagi lah. Nak ngejar-ngejar dia ngapain, orang tuanya sudah nggak mau. Berarti apa? Dia sudah meninggalkan usaha untuk mendapatkan, berhenti dia, tidak mau lagi usaha untuk mendapatkan si wanita ini tadi. Tapi apakah hatinya sudah tidak menghendaki? Ini repot. Repot mana? Dia mungkin sudah berhenti, ya, mamanya tak boleh, bapaknya tak boleh, tapi hatinya masih tetap menginginkannya, masih tetap menginginkannya. Ini maksudnya yang ini yang susah. Ini yang susah yang di dalam hati ini. Yang kau sudah memang tak lagi, tapi hatimu masih suka kan? Hatimu masih menginginkan kan? Ini yang susah. Kata Imam Ghazali. Jadi keinginan kita untuk mendapatkan dunia itu yang mau kita hilangkan itu lebih susah daripada kita berhenti untuk mendapatkan dunia. Fahuwa fi mukafahatin wa muqasatin min nafsihi syadidah wa sya'nu kulluhu fi hadha. Alam tasma ila qali subhanahu wa ta'ala tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Jadi caranya gimana nih? Caranya gimana? Supaya hati tidak cinta dunia, supaya hati ini tidak menginginkan dunia, tidak menjadikan dunia ini pokok ambisi, aku nak ini, nak terus. Bagaimana cara untuk menghilangkan? Apakah kata Imam, apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Hari akhirat itu kami jadikan ia untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia ini dan tidak menginginkan kerusakan. Akhirat itu
Allah akan berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia ini dan tidak menginginkan kerusakan. Jadi maksudnya apa? Ada kalau orang sudah gila dunia, gila pangkat, kepengen ditinggikan, nah akhirat itu bukan dia punya. Jadi intinya apa? Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu jelas orang yang tidak menginginkan tinggi di dunia. Sombong, dia kepengen sombong, kepengen dipandang, kepengen ini, kepengen di atas. Itu bukan akhirat, bukan untuk mereka. Sudah jelas. Jadi intinya apa? Sudahlah. Kita nggak mau. Maksudnya keinginan ini harus dibuang. Sudah buang saja nih. Nah, keinginan ini dibuang. Ini belum tentu, tapi ini apa namanya ya? Bukan berarti pasti dia tidak memiliki, tidak. Ini harus kita bedakan. Dia sudah tidak menginginkan, sudah putus dah. Aku tak adalah aku nak keinginan ke sana. Tapi kok tiba-tiba Allah beri, ya sudah. Tapi bukan ambisi, bukan salah dia. Hatinya sudah nggak ada keinginan itu. Tapi kok tiba-tiba Allah mudahkan, Allah kasih. Ini kan Allah yang kasih. Yang salah bukan dunianya, tapi keinginan hati ini untuk mendapatkannya, keinginan hati untuk cinta, ambisi, ini yang salah. Makanya kalau orang-orang salah, orang-orang soleh, ada hikmah mengatakan dunia itu, sifatnya dunia itu, kalau dikejar dia akan lari. Tapi kalau ditinggalkan dia akan ngejar. Seperti itu. Tapi memang hati ini susah, ya. Hati inilah yang susah ini untuk macam mana kita ini, kok hati ini tidak menginginkan dunia itu tadi. Jadi kasusnya seperti ini tadi, perumpamaan kita tadi, seperti anak seorang laki-laki menginginkan seorang wanita, tapi tidak diridhoi oleh orang tuanya sehingga dia tidak ngejar lagi. Ketika dia tidak ngejar lagi, hatinya pun, udahlah, aku tak mau lagi lah, tak ingin lagi lah. Betul dia bisa hindar, dia bisa putuskan ini. Jadi nggak ada lagi. Jelas-jelas nggak diizinin, dia sudah tidak ada usaha, tapi yang tadi yang pertama dia masih ada rasa senengnya, berharapnya, kepingin juga kepingin. Tapi yang ini satu lagi ini, dia memang hatinya, adalah, aku sudah tak ada lagi pikiran kesana, aku tak ada lagi, tak kepingin lagi dah sama sekali. Irodahnya sudah tidak ada sama sekali. Jadi, dan yang seperti ini, tiba-tiba kok orang tuanya sadar gini-gini datang nih anakku gini-gini. Itu bisa jadi, maksudnya hatinya tidak menginginkan, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepadanya. Justru Allah mudahkan. Seperti itu. Orang ambisi belum tentu dimudahkan sama Allah. Orang yang tidak ambisi belum tentu itu tidak datang. Makanya ketika Allah sudahlah aku lagi lah sudah. Tahu-tahu pula yang sana berbalik, Allah ganti, Allah putar hati mereka. Tahu-tahu dia datang. Nah inilah dijadikan sama anaknya. Itu contoh saja untuk mempermudah pemahaman. Seperti itu. Allaqal hukma binafzil iradah dunat talab wal fi'l lil murad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tadi mengatakan tilkad darul akhiratu najluha lil ladzina la yuriduna. Bahasa itu la yuriduna. Jadi hari akhirat itu kami jadikan ia untuk orang-orang yang la yuriduna, tidak menginginkan. Berarti hati, ini urusannya hati. Hari akhirat itu kami jadikan ia untuk orang-orang yang hatinya otomatis tidak menginginkan, la yuriduna, uluwan. Uluwan itu ketinggian. Fil ardi, di bumi, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Jadi bahasanya pakai iradah. Itu bukan pakai bahasa fi'il, bukan perbuatan, bahasa tangan, bukan. Akhirat itu kami jadikan ia untuk orang-orang yang tidak mencari ketinggian. Bukan. Kalau tidak mencari ini kan berarti kan pekerjaan. Dia tidak mencari bisa, tapi ternyata hatinya menginginkan, cuma dia tak cari. Nah, ini di sini ayat ini Allah menggunakan kata la yuriduna. Jadi untuk orang-orang yang memang hatinya bersih dari dunia. Bersih dari dunia. Bukan
dia melarat, tak bisa, tapi hatinya tak bersih, dia masih kepingin. Itu bukan zuhud. Sudah di dunia melarat, di akhirat bisa melarat lagi. Kalau kepingin menjadi orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat, maka jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan atau yang menguasai atau yang diambisikan untuk didapatkan. Intinya iradah, keinginan-keinginan duniawi itu harus dihilangkan. Hilangkan saja sudah. Hilangkan saja udah. Udah gak usah mikir macam-macam. Pokoknya aku tak mau nak ini, nak itu. Sudahlah, tak ada pengertian. Aku ibadah saja, ibadah. Ternyata ibadah rajin. Allah kasih mobil. Bisa jadi. Tak ada mikir aku ni nak punya mobil. Tahu-tahu orang kasih mobil lah, entah apa, dimudahkan lah dan lain sebagainya. Pokoknya ibadah. Sudahlah, tak kepingin macam-macam. Tahu-tahu Allah kasih duit, harta, ini, itu, segala macam. Itu jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, hal tersebut itu sebetulnya hal yang sangat penting. Jadi, hal-hal yang seperti ini jarang orang memahaminya. Ini kan ilmunya para salafus saleh. Wa qawlihi ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kemudian ingat lagi satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang menginginkan harsal akhirah ini pertanian akhirat, ya, ladang akhirat, nazid lahu, maka kami akan tambahkan padanya. Jadi siapa yang kepengen ladang akhirat, maka kami akan tambahkan. Sebaliknya, ini yurid itu kembali, yurid itu hati, bukan tangan, bukan kaki, irodah, keinginan. Siapa yang menginginkan, ya, perkebunan akhirat, ya, maka kami akan tambah baginya di dalam perkebunannya itu tadi, pertaniannya tadi. Wa man kana yuridu hartsal dunya nu'tihi minha. Sedangkan siapa yang menginginkan pertanian atau perkebunan duniawi, ya, maka kami akan beri ia sebagian dari dunia. Yang mau dunia, kata Allah, aku kasih sedikit dari dunia itu. Ya, sedikit aja. Tapi kalau yang akhirat, siapa yang kepingin akhirat, maka aku akan tambah lebih. Nah, sedangkan siapa yang kepingin dunia, aku akan kasih sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan orang yang minta kepingin duniawi ini kami kasih sedikit, dan di akhirat mereka tidak ada bagian apa-apapun. Kan rugi, cobalah. Orang hidup di dunia ini kepenginnya duniawi aja. Aku pengen jabatan tinggi lah, aku pengen duit banyak, aku pengen mobil cantik lah, aku pengen rumah bagus lah, aku pengen ini, aku pengen kerja yang tinggi lah, ini apa segala macam. Itu kepingin, itu namanya irodah. Orang yang kepingin seperti itu untuk urusan dunia, Allah akan kasih, tapi sedikit. Sedikit Allah kasih. Ini Quran loh, ini ayat ini. Tapi siapa yang tadi, yang pertama, yang kepingin akhirat, Allah akan kasih lebih bahkan. Ya? Yang kepingin pertanian, perkebunan akhirat, nazid lahum fi harsih. Aku akan tambah
baginya di dalam perkebunan. Jadi kalau ingin akhirat, aku kepengen apa yang akhirat, kepengen begini, hafal Quran, kepengen ini, kepengen itu, yang sifatnya ibadah, itu Allah akan tambah daripada keinginannya apa, Allah kasih lebih bahkan. Tapi kalau orang cuma kepengen dunia, dikasih sedikit. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ini tiap hari kerja, nah ini, nah itu, apa segala macam. Tahu-tahu tak dapat, cita-citanya belum keturutan udah mati duluan. Ada orang sepasang suami istri, kepengen nanti di hari tua bahagialah. Jadi waktu masih muda ini kumpul duit lah, nabung. Untuk nanti di hari tua, tadi tinggal senangnya aja lah. Duit sudah banyak, dah kumpul. Maksudnya gitu. Jadi kumpul duit. Namanya orang nabung, kalau nak nabung banyak tentu kan dipres. Makan sederhana, ini sederhana. Akhirnya apa? Duit dikumpul banyak, malah mati duluan. Di luar prediksi dia maksudnya nanti di hari tua supaya bahagia, duit dah banyak, tinggal senang, nah ini apa, ini dapat. Ternyata keinginannya itu tidak sesuai dengan umurnya, dia mati duluan. Jadi tujuan dunia seperti itu rugi. Tak usah, tujuan kita, target kita terikat akhirat aja lah, ya, target akhirat aja. Jadi insya Allah akan memberi lebih kepada kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin meleset, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin benar adanya. Orang kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah itu tak akan melarat, tak akan hidup susah. Jangan orang bilang, "Alah kalau mondok nanti nak kerja apa?" Engkau nih, itu pikiran orang tak paham. Pikiran orang awam. Tengok, Al-Quran mengajarkan demikian nih. Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan pertanian akhirat, maka Allah akan tambah baginya. Barang siapa yang menginginkan pertanian dunia, ya, maka Allah akan beri dia sikit, dan dia di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa. Jadi yang pertama, justru tilkat darul akhiratu najaluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Hari akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia dan tidak menginginkan kerusakan. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ini, niat dia memang untuk ketinggian di dunia, hidup senang di dunia, pangkat tinggi di dunia, duit banyak di dunia. Itu namanya uluwan fil ard. Ini hanya anaknya sebatas iradah, menginginkan saja, belum tentu dapat. Orang ingin banyak, yang dapat belum tentu. Jadi orang yang menginginkan ketinggian dunia itu dapat tak dapat, maka akhirat bukan punya dia. Akhirat itu adalah punya orang yang memang tidak menginginkan ketinggian di dunia ini dan tidak menginginkan kerusakan. Jadi maksudnya apa? Jangan jadikan dunia ini cita-cita. Kalau sudah menjadikan dunia ini cita-cita, kepengen ini, itu namanya ketinggian uluan fil ard. Ketinggian di dunia nih. Jadi itu menghambat nanti untuk dipilih Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan di akhirat. Karena ketika orang sudah keinginannya sudah duniawi, maka akhiratnya itu akan tersisih. Di dunia dan akhirat itu ibarat barat dan timur. Ya, siapa yang mendekat ke barat maka dia akan menjauh dari timur. Siapa yang akan menjauh dari timur berarti dia akan mendekat ke barat. Amma cara al-isyarah kulha ilal iradah. Wa qalu ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ayat yang berikutnya, ini tadi sudah dibacakan, diulang lagi sama Syekh. Wa qawlu ta'ala man kana yuridu harthal ardi nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qawlu ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna
lahu fiha. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah. Al-ajil ini dunia maksudnya, yang cepat, maksudnya dunia sekarang. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka kami akan cepatkan bagi dia. Maksudnya sekarang di dunia ini kami akan kasih, kata Allah. Yang inginkan dunia kami akan kasih. Di dunia ini kami akan kasih. Ajalna lahu fiha, di dunia ini. Aku akan kasih di dunia ini. Manasa'u liman nurid, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Itu pun tak semuanya. Orang yang menginginkan duniawi ini, kata Allah, kami akan beri apa yang kami inginkan. Tinggal engkau ingin, tapi Allah ngasih ini, itu terserah Allah. Liman nurid, bagi Allah yang orang yang Allah kehendaki. Pun tidak mesti engkau, ternyata Allah kehendaki yang itu yang Allah kasih. Semua orang mau, tapi belum tentu semua orang dapat. Tergantung mana yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah nak berikan dan kepada siapa Allah nak berikan. Semuanya mau. Semuanya mau, tapi tak semuanya dapat. Itu semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan mereka berjalan menuju akhirat, wa huwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Amatara al-isarata kullaha ilal iradah fa amruha huwa al-muhim idan lakinnal abda idza wadhaba wastaqama alal amrain al-awwalain a'ni at-tarka wat tafriq fa ma'mulun min fadlillahi subhanahu ay yuwaffiqahu lidaf'i hadhil iradah wa ikhtiyari an qalbihi wal ikhtiyari an qalbihi fa innahu al mutafaddil al karim azza wa jalla. Nah, terakhir, bukankah engkau melihat bahwa isarah semuanya di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan kata iradah, yaitu kehendak. Isarah di dalam Al-Quran semuanya iradah, yuridu, yuridun, semua pakai jadi iradah. Nah, maka ini yang penting, kata, harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Cuman ketika seorang mau rutin dan istiqomah melakukan dua perkara, yang pertama, apa yang pertama tadi? Berhenti untuk mencari. Yang kedua, membagikan apa yang dia sudah miliki. Ini ketika dua ini diistiqomahkan, ya, maka yang ketiga itu akan mudah didapatkan. Dua, istiqomahkan dulu, tidak mencari yang tidak ada, yang belum dia punya, dan membagikan yang apa dia sudah punya. Kalau ini dirutinkan, insya Allah nanti hatinya itu akan tidak menginginkan lagi. Nah, bisa. Nah, jadi yang dua ini dulu dilakukan. Yang ketiga itu akan nyusul sendiri kalau ini dua ini sudah istiqomah. Masukam alal amrain wa tafriq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk agar kita bisa menolak keinginan-keinginan duniawi ini dan ikhtiar-ikhtiar duniawi ini, ya, dari hati kita semuanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi karunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang di hari dan waktu yang sama untuk pembahasan ini. Dan untuk di majlis-majlis yang hal lain setiap hari ada, silakan. Nanti insya Allah kita bisa ketemu kembali khusus untuk Minhajul Abidin setiap malam ini, yaitu malam Sabtu setelah Isya sekitar pukul 8.30 atau lebih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.